Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur, berbahagia kita pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mushola kita masih penuh. Mudah-mudahan penuh seperti ini sampai di akhir Ramadan. Amin, insyaallah. Senyumnya kayaknya penuh keyakinan, insyaallah. Salawat dan salam buat junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari pertama kita melaksanakan atau telah menuntaskan ibadah puasa pada hari pertama ini. Alhamdulillah rabbil alamin, semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan ini disebutkan di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah. Maka dari itu pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit kita ingin menggali beberapa pesan atau beberapa makna yang dapat kita petik daripada surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu ada yang artinya apa? Sapi betina ya. Jadi Al-Baqarah itu artinya adalah sapi betina. Kok bisa di dalam Al-Quran nama suratnya Al-Baqarah? Sapi, apa nggak diledek orang gitu? Kan ada juga kan sebagian orang-orang yang punya kedengkian terhadap Islam, dia menyebut Islam itu atau Al-Quran itu di dalam surah Al-Baqarah dan itu jadikan ejekan. Tapi kalau kita gali lebih dalam, sebenarnya mengandung makna yang sangat dalam dan sindiran kepada sebuah umat yang sampai saat ini masih terus melakukan kejahatan. Itulah Bani Israel. Jadi Bani Israel pada zaman dahulu dan sekarang keturunannya adalah yang katanya mereka itu adalah orang-orang yang mendirikan negara Israel sebagai tuntutan daripada kitab mereka di dalam kitab Taurat. Kebetulan ketika saya di Amerika beberapa waktu yang lalu, sempat berdialog dengan salah seorang dari mereka di sinagog mereka. Jadi kami diundang ke sinagog. Jadi saya berdialog dengan salah satu dari mereka. Ada di antara mereka itu yang menantang begini, karena dia lihat kita sangat bahagia, senang melihat Amerika, negara yang maju, kita pokoknya merasakan kenyamanan lah di sana. Terus dengan bangganya dia bertanya kepada kami, kebetulan satu meja ada beberapa orang dari Yahudi, kebetulan beberapa orang dari teman-teman saya yang sama-sama S3. Pertanyaannya, apa pertanyaan yang belum kalian temukan jawabannya tentang Amerika? Maka teman-teman saya diam dan kemudian saya nyeletuk. Pertanyaan saya, kenapa selama ini Amerika selalu menggagalkan setiap pertemuan, setiap kesepakatan yang dibuat oleh seluruh bangsa? Tiba-tiba Amerika menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan persatuan atau kesepakatan semua bangsa. Kenapa bisa begitu? Dan dia sudah tahu tujuannya adalah Palestina. Karena setiap ada masalah gencatan senjata, setiap kali ada upaya untuk perdamaian Palestina, Amerika adalah negara pertama kali yang mengiyakan apa saja yang diinginkan oleh Israel. Maka ketika itu dia langsung gelagapan, tidak bisa jawab. Kemudian dia ngelantur jawabannya kemana-mana. Kemudian dia katakan, di antara yang dia katakan, dan ini dari mulut dia, dan ini dia ngomong langsung kepada saya. Kalau di Amerika ini, kalau kita ingin kuat, katanya, kita harus punya lobby, kita bisnis harus kuat, kita harus begini, harus begitu, katanya. Selama ini saya cuma mendengar dari orang lain, atau dari media tentang pernyataan ini, tapi ketika itu saya dapatkan di sinagog, kemudian dari mulut orang Yahudi, aktivis Yahudi itu sendiri. Ini tabiat mereka, dan mereka memang punya agenda besar untuk menguasai dunia. Dan tanah Palestina yang ada saat ini, berikut juga sebagian daerah Syam sampai ke Mesir, mereka klaim itu adalah daerah atau negeri yang dijanjikan untuk mereka. Jadi itu adalah negeri yang dijanjikan untuk mereka, kata mereka, dan itu ada di dalam kitab Taurat mereka. Nah, jadi itu tabiat mereka dan itu misi mereka. Jadi kalau seandainya kita katakan, oh Palestina itu adalah perang
antar suku, bukan. Perang kepentingan politik, bukan. Itu adalah perang agama yang dilancarkan, cuman bungkusnya adalah kepentingan politik. Sekarang Donald Trump ketika bertemu kemarin dengan Zelensky siapa tuh? Teman kita yang dari Ukraina kan? Langsung dipermalukan oleh Donald Trump, dihina, direndahkan. Dan sekarang Donald Trump meminta semua yang sudah dibayarkan oleh Amerika ke Ukraina dalam perang dia melawan Rusia, sekarang dia minta bayar. Balikin uang saya. Kemarin yang ngasih dana adalah Amerika. Bantuan disetujui oleh Kongres. Pada zaman Presiden yang sebelumnya, Joe Biden, yang sudah tua itu kan. Nah, sekarang Presiden berikutnya nagih gitu. Jadi mudah-mudahan Israel pun ngambil pelajaran dari ini. Setiap hutang atau setiap hibah pemberian yang diberikan oleh Amerika itu ternyata nggak gratis. Sekarang Amerika pingin hasil bumi, pingin tambang-tambang yang istimewa yang ada di Ukraina, Amerika ingin mengambilnya secara murah dan gratis saat ini. Sehingga terjadilah perihal yang memalukan yang terjadi antara Zelensky dan Donald Trump. Ini fokus kita kepada umat Yahudi ini, umat Bani Israel. Jadi pada zaman dahulu kala ada seorang paman, seorang laki-laki, dia tidak punya keturunan. Bagi yang belum punya keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah. Yang belum punya pasangan, insya Allah diberikan pasangan yang soleh dan solehah. Dan bagi yang sudah punya keturunan dan punya pasangan, mudah-mudahan dijadikan pasangannya, keturunannya, pasangan dan turunan yang soleh dan solehah. Tapi namanya keturunan, katanya sih, saya baru dapat inspirasi ini pada hari ini. Yang namanya keturunan, biasanya turunan dari orang tuanya. Sifatnya turunan dari orang tuanya. Fisiknya keturunan, anak siapa. Sifatnya kadang-kadang itu juga adalah turunan. Bapaknya pemarah, nanti turun pada anaknya pemarah. Bapaknya atau ibunya adalah seorang yang kikir, turun juga sifatnya ke bawah. Kenapa? Karena itu namanya turunan. Kita nggak bahas itu. Jadi orang Yahudi pada zaman dahulu, orang Bani Israel, salah seorang dari mereka ada seorang laki-laki, dia tidak punya keturunan, tapi dia punya saudara dan saudaranya ini sudah meninggal dan saudaranya ini meninggalkan beberapa orang anak. Berarti laki-laki ini dia cuma punya ponakan saat ini sebagai ahli warisnya. Jadi kalau seandainya laki-laki yang satu ini dan dia kebetulan kaya raya, kalau seandainya dia meninggal, maka ahli warisnya dan semua orang tahu hartanya akan jatuh kepada ponakannya ini. Tapi ponakan-ponakannya ini, walaupun mereka sudah tahu bahwa mereka adalah ahli waris satu-satunya daripada pamannya ini, mereka nggak sabar. Akhirnya mereka bersepakat sesama mereka, ayo kalau supaya kita bisa utuh untuk kita warisan paman kita ini, supaya nggak berkurang. Kalau sekarang dia masih hidup kan masih dikurang-kurangin sama dia. Dia kasih siapa, dia hadiahkan kepada siapa, atau dia belanjakan, atau dia makan sendiri kan berkurang juga. Maka setan membisikkan kepada mereka, bagaimana kalau seandainya kita bunuh paman kita ini? Maka sepakatlah mereka untuk membunuh paman mereka, dan kemudian jasadnya mereka lemparkan di negeri tetangga atau di desa tetangga. Maka kemudian mereka sebagai ahli waris teriak-teriak, oh paman saya dibunuh oleh desa ini, penduduk desa ini. Oh paman saya sebenarnya tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, mereka bunuh secara zalim. Saya pingin diadili orang-orang yang telah membunuh paman saya. Atau kata mereka, paman kami telah dibunuh secara zalim. Maka mereka yang melakukan pembunuhan, mereka juga yang teriak-teriak jadi korban. Sekarang ada juga nggak kayak gitu? Sekarang banyak juga. Dulu ya dia yang melakukan kejahatan, dia melakukan kesalahan, kemudian sekarang dia berpura-pura jadi korban. Tapi ini terlalu sensitif. Nah, tapi banyaklah. Dan itu juga terjadi pada zaman itu. Mereka membunuh, kemudian mereka mengaku sebagai korban. Akhirnya hebohlah antara dua kampung, hampir perang antara dua kampung. Sehingga mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Allah, sesungguhnya paman kami telah dibunuh
oleh penduduk kampung sebelah. Kami ingin keadilan, kami ingin juga mereka bayar diat paman kami. Jadi mereka tidak hanya ingin jadi ahli waris saja, mereka juga ingin dapatkan diat. Diat itu adalah kompensasi bayaran yang dibayar oleh pembunuh kepada keluarga korban. Maka kemudian mereka minta juga selain warisan yang pasti jatuh kepada mereka, menurut mereka, mereka minta juga diat kompensasi pembunuhan itu. Maka kemudian Nabi Musa pun dibuat pusing oleh mereka. Hampir terjadi peperangan antara dua kampung. Tapi Nabi Musa adalah seorang Rasul yang dijaga oleh Allah SWT. Maka kemudian Nabi Musa meminta petunjuk kepada Allah. Karena sudah sangat-sangat riskan antara dua kampung ini. Mereka penduduk kampung ini tidak ingin perang. Tapi kalau seandainya tidak diberikan petunjuk oleh Allah SWT, maka pasti terjadi perang. Maka Allah turunkanlah ayatnya di dalam Al-Quran. Allah turunkan pada Nabi Musa alaihissalam, kalau mereka ingin tahu siapa pembunuhnya, maka hendaklah mereka mencari seekor sapi dan menyembelihnya. Perintahnya cuma sampai di situ. Tapi dasar Bani Israel, mereka bertanya tapi bukan untuk mencari tahu. Mereka meminta tapi bukan karena butuh. Mereka meminta karena menolak, mereka bertanya karena ingin memperlambat penyelesaian dan tidak ingin mendapatkan jawabannya, hanya ingin membantah saja. Maka kemudian mereka mengatakan, mahia, sapi yang seperti apa? Padahal kalau seandainya ketika Allah perintahkan kepada Musa, Musa suruh mereka untuk menyembelih sapi, itu sudah selesai urusan mereka. Dengan menyembelih sapi mana saja, mau yang kecil, yang besar, yang sedang, yang muda, yang tua, beres urusan mereka. Tapi mereka nggak mau. Sapi yang seperti apa yang Tuhanmu mau? Maka Nabi Musa pun diberitahu oleh Allah SWT, suruh mereka untuk menyembelih sapi yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Maka disampaikan kepada mereka. Ternyata belum selesai juga. Mereka tanya, apa warnanya? Warna sapinya apa? Maka kemudian Nabi Musa pun kembali bertanya kepada Allah. Allah pun menurunkan wahyunya dan Allah katakan, innaha baqaratun safra, sesungguhnya dia adalah sapi yang kuning, faqi'ul launuha tasurrun nazirin, yang mana warnanya betul-betul pekat, betul-betul membuat mata orang yang menatapnya menjadi terbelalak karena saking takjubnya dengan sapi tersebut. Maka kemudian disampaikan kepada mereka, susah mereka untuk mencari sapi seperti itu. Sapi warna emas yang warnanya itu membuat orang yang melihatnya sangat takjub dan tidak gampang untuk mendapatkan sapi itu. Dan ada sapi itu kebetulan pada seorang anak yatim yang nanti akan kita sampaikan ceritanya. Kemudian ternyata sudah dapat warnanya yang pekat, kuningnya, kemudian usianya tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, mereka belum lagi melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Mereka tanyakan lagi, ma hiya innal baqara tasyabaha alaina. Sapi seperti apa sih yang Tuhan mau ya Musa? Bagi kami sapi itu semuanya sama aja. Padahal sapi mana saja kalau seandainya mereka jalankan perintah Allah sudah selesai. Tapi mereka masih ngotot, masih ngeyel. Mereka bertanya lagi. Kemudian Allah katakan kepada mereka, sesungguhnya dia adalah sapi yang manja, tidak pernah membajak tanah, tidak pernah juga digunakan untuk menyirami tanaman. Maka pusinglah mereka. Sampai akhirnya mereka kewalahan, hampir tidak jadi mereka melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Tapi karena sudah diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam, dan itu menjadi taruhan bagi eksistensi mereka di hadapan Allah dan juga nabinya, maka kemudian mereka terpaksa untuk membelinya. Kebetulan saat itu ada satu-satunya sapi, yang mana sapi itu tidak sanggup untuk mereka membelinya, karena mereka harus beli dengan emas yang besarannya itu adalah seukuran atau seisi kulit sapi. Jadi kalau seandainya sapi itu dikuliti, maka sekulit sapi itu isinya emas, itulah pembayarnya. Hampir mereka tidak jadi melaksanakan perintah Allah SWT. Dan ketika mereka terpaksa melaksanakan itu, seluruh kampung membayar, seluruh kampung menyumbang untuk sapi itu, dan akhirnya mereka pun bisa melakukannya. Dan kemudian Allah perintahkan kepada mereka untuk mengambil bagian daripada sapi itu, kemudian memukulkan kepada mayat pamannya tadi. Dan akhirnya pamannya itu ketika dipukul dengan sapi, atau bagian daripada sapi, ada yang mengatakan bagian daripada ekornya, ada yang mengatakan bagian pada bagian yang lain,
Setelah itu maka sapi pun maka pamannya itu pun juga bangun saat itu juga, dan saat itu dia mengatakan yang membunuh saya adalah ponakan-ponakan saya. Dan saat itu selesai masalah, dia tidak dapat warisan, tidak juga dapat tebusan, kemudian dia sendiri mendapatkan hukuman. Yang jelas hukumannya adalah hukuman mati pada saat itu. Ini pelajaran daripada kisah Bani Israel yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya. Mudah-mudahan Ramadan ini membawa kita kepada insan yang lebih baik, insan yang semakin taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.